Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Afifi Amirullah. Dan kita akan membahas perbedaan saham, obligasi, dan reksadana. Pertama yang akan kita bahas yaitu saham. Saham adalah suatu hal kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika kita membeli sebuah saham suatu perusahaan, kita hanya membeli sebagian dari perusahaan tersebut. Jika sebuah saham perusahaan yang dibeli itu memberikan prospek yang baik, maka retur yang didapat baik pula, atau bisa dibilang besar. Namun, perlu diingat, ketika nilai retur itu tinggi, maka akan jatuhnya nilai retur juga bisa besar. Keuntungan investasi saham. 1. Dividen, pembagian laba atau keuntungan kepada seorang investor selaku pemilik atau pemegang saham. Dividen dibagi per 3 bulan atau per tahun tergantung kebijakan perusahaannya. 2. Capital gain, keuntungan yang diperoleh pada saat saham yang dijual ternyata lebih besar dari harga beli. Selisih nilai inilah yang akan menjadi keuntungan. Kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan utang. Kita bisa meminjamkan uang kepada negara atau perusahaan dan sebagai timbal baliknya mereka akan memberikan bunga kepada kita. Biasanya obligasi dianggap sebagai konservatif investasi karena dapat memilih panjang pendek jangka waktu obligasi yang diinginkan dan tahu persis berapa banyak uang yang akan didapatkan pada akhir masa atau pada saat jatuh tempo. Obligasi juga merupakan instrumen investasi yang kurang berisiko daripada saham. Uang obligasi bisa hilang jika perusahaan atau pemerintah menerbitkan default obligasi pada kewajiban mereka. Kelebihan obligasi. 1. Mendapatkan bunga atau kupon. Kelebihan obligasi yang kedua yaitu ada 2 jenis kupon atau bunga. Ada bunga tetap dan ada juga bunga mengambang. Kelebihan obligasi yang ketiga yaitu bunga atau kupon ini akan lebih besar daripada bunga di deposito rata-rata yang ditawarkan oleh bank. Yang keempat yaitu ada investasi obligasi aman, yaitu investasi ini aman. Yang kelima, bagi yang berpengalaman akan menghasilkan keuntungan. Kelebihan obligasi yang terakhir yaitu obligasi negara juga bisa diajukan sebagai agunan demi mendapatkan dana lainnya lagi. Selanjutnya yaitu ada kekurangan obligasi. Kekurangan obligasi yang pertama adalah resiko gagal bayar. Kekurangan yang kedua, obligasi sangat tergantung pada perubahan-perubahan yang terjadi di luar. Obligasi mempunyai jenis-jenis. Berikut akan kita bahas mengenai jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi yang pertama ada obligasi perusahaan, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang ingin meminjam dana dari pihak lain. Jenis obligasi yang kedua ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara sebagai bukti pinjaman dana kepada warga negaranya. Jenis obligasi yang terakhir adalah obligasi munisipal, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi bukan oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya yaitu ada reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana merupakan cara lain untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, atau kas alternatif. Reksadana diibaratkan sebagai suatu paket saham atau obligasi. Pada dasarnya, uang akan dikumpulkan dengan uang dari investor lain, dan oleh manajer investasi, uang tersebut dilakukan proses investasi atas suatu surat berharga. Uang yang sudah diinvestasikan di reksadana bukan hanya milik kita, namun milik investor-investor lainnya. Jangan takut jika kita tidak mendapatkan return, karena kita tetap akan mendapatkan return, tetapi jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan menanam uang di bursa saham sendiri.
Selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Yuk, kita lihat berikut ini. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang yaitu seluruh uang ditempatkan di deposito, di sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan juga di obligasi. Berikutnya jenis reksadana yang kedua yaitu reksadana pendapatan, yaitu yang dialokasikan ke obligasi minimal 80% dan keuntungannya bisa mencapai 10% per tahunnya. Jenis reksadana yang ketiga yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran itu menggunakan berbagai jenis peraturan dari jenis-jenis sebelumnya. Reksadana yang keempat yaitu reksadana proteksi. Reksadana yang menempatkan sebagian dana dalam instrumen obligasi yang memberikan perlindungan sesuai dengan namanya. Jenis reksadana yang terakhir yaitu reksadana indeks. Reksadana ini mirip dengan saham karena instrumen ini bisa diperjualbelikan di bursa Exchange Traded Fund atau EIF. Berikutnya adalah keuntungan reksadana. Keuntungan yang pertama adalah keuntungan yang tinggi. Yang kedua, diversifikasi risiko. Yang ketiga, dikelola manajer investasi profesional. Yang keempat, jumlah investasi kecil. Yang kelima, jual beli online. Terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Nama saya Rafika Alfi Amirullah dari jurusan Akuntansi Syariah B. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.